Di zaman modern ini banyak sekali company Cina itu masuk ke Indonesia ya dia. Dan sebenarnya zaman modern ini juga banyak banget bahasa Mandarin yang dipakai di seluruh dunia. Sepertinya sudah nyaris menggantikan bahasa Inggris sebagai lingua franca. Belum sih, cuman udah sangat amat general. Di dunia bisnis kalau lu bisa Mandarin itu menjadi nilai super duper plus, bahkan bisa mengkatrol gaji lu berkali-kali lipat. Betul sekali. Nah, buat yang pengen bertanya, gimana caranya lu bisa lancar? Cara yang paling gampang adalah lu pergi ke Cina, lu kuliah di sana. Kawin sama orang Cina. Salah. Oh, salah ya? Ya, itu juga berguna, tapi akhirnya lu tinggal di sana. Gimana sih? Iya, bener juga. Oke. Kebetulan kami berdua, Ninik dan Adi, kami berdua adalah lulusan dari China. Sudah di Beijing sejak, lu tahun berapa? Gue 2006. Gua 2009. Di sini kita akan membahas berbagai macam seluk-beluk, bagaimana caranya studi ke China, pengalaman di sana, bagaimana cara kalian menghemat, bertahan hidup, dan apa sih yang membuat menuntut ilmu sampai ke negeri Cina itu worth it? Pertanyaan pertama nih, kenapa kita harus menuntut ilmu ke negeri Cina? Karena kalau misalkan kalian ingin belajar bahasa, kalau di Indonesia, oke, kalian bisa ngeles nih, lu bisa ngobrol sama guru, lu bisa belajar grammarnya bagaimana, cara menulis bagaimana, mengomong bagaimana, tapi itu semua adalah bahasa baku. Lebih tepatnya gini, bahasa baku itu terpakai banget kalau kalian udah ke levelnya bisnis. Itu pun bisnis sesuai sama bisnis apa yang kalian lakukan. Betul. Bahasa medis sama bahasa perdagangan itu beda. Sama bahasa yang komputer itu beda lagi. Betul. Cuman yang paling bagus adalah sebuah bahasa bakal cepet banget kalian kuasain kalau kalian tiap hari pakai. Benar. Anak bayi baru lahir oe-oe dengan orang tuanya ngomong bahasa Indonesia, otomatis cepet belajar bahasa Indonesia. Betul. Begitu juga dengan kita. Kalau kita di negeri Cina, kita belajar bahasa Cina. Mau nggak mau, suka nggak suka, lo harus pakai tiap hari. Jadi it's the fastest way. Dan ada lagi alasan kalau buat gua. Cina itu ada salah satu negara yang pertumbuhannya, perkembangannya sangat amat cepat. Ini ngomong soal ekonomi. Ekonomi dan teknologi. Bukan soal pertumbuhan penduduknya kan? Penduduknya menurun. Udah malas mereka bikin anak mulu. Nah ini jadi satu opportunity buat kalian juga. Kalau kalian mau ke Cina gitu ya, belajar sambil ngelihat dunia itu seperti apa. Yang paling fast growing seperti apa ya, ke Cina. Betul. 10 years mereka bisa ngubah dari desa yang gak ada apa-apa jadi kota metropolitan. 10 years mereka bisa mengubah dari toilet yang menjijikkan jadi bersih sampai ada bidenya. Betul, bukan bidet doang, nyiram sendiri. Bukan, lu pencet begini keluar hair dryer buat ngeringin pantat lu. Nah itu, sampai kayak begitunya. Jadi itu suatu opportunity buat kalian melihat dunia luar. Ini loh, negara harusnya berkembang seperti apa, nggak seperti Konoha. Dan lagi pula untuk belajar bahasa, menurut gua, orang kalau ngomong Mandarin gimana pun, walaupun kita udah di Cina 5-6 tahun ya, kita ngomong itu masih ada logat Indonesianya sedikit. Betul. Dengan cara kalian mendengar, ngobrol sama orang Cina, mengobservasi, otomatis cara kalian bicara, cara kalian insight itu akan kebawa. Dan selain itu, salah satu yang menurut gua sangat penting adalah travelingnya. Gua punya prinsip, traveling is the finest form of education. Betul. Traveling itu adalah sistem pendidikan yang paling bagus, di mana kalian benar-benar keluar melihat dunia. Lu udah nyampe ke Cina, mau nggak mau lu akan mandiri. Lu akan bisa ketemu dengan orang-orang dari berbagai negara. Betul. Jadi pemikiran kalian pun otomatis akan terbuka. Tidak seperti negara Konoha ya, urusan child free aja diributin. Iya, kan? Betul sekali, gitu-gitu. Tapi mungkin ada yang bertanya, terus kalau gua sampai ke Cina, itu kan nggak murah ya? Mahal ya, tiket pesawat, dormitory, biaya sekolah. Worth it nggak sih? Worth it. Dari segi apa yang lu dapat, ilmu yang lu dapat, pengalaman yang lu dapat, itu worth it. Menjadikan diri lu lebih mandiri. Pengalaman yang kalian dapat itu banyak banget. Ilmu pasti dapat. Pertanyaannya, bagaimana caranya ke China? Cara studi ke China pada dasarnya ada dua. Satu adalah jalur mandiri yang dilalui oleh bapak ini. Ya. Kedua adalah jalur study tour yang gua lalui. Mungkin lu bisa share pengalaman dulu. Gini, kalau gua agak beda sedikit karena cici gua sebelumnya ke China dulu. Cici lu study kah? Bahasa. Oh, bahasa doang. Jadi waktu gua kesana. Tapi lu S1 kan? S1. Jadi waktu gua kesana, otomatis gua tahu beberapa teman-teman dari cici gua. Dan teman-teman ini ngebantu buat gua pendaftaran, buat apa segala, itu ngebantuin. Tapi lu bener-bener pendaftaran sendiri, ya. Bayar sendiri, ya. Cari dormitory sendiri. Gua nyari apartemen. Begitu. Oh, langsung iya, apartemen kok. Gua nggak pernah ngerasain dormitory, Pak. Oh, lu nggak pernah ngerasain Nggak pernah. ya? Nggak pernah. Sayang sekali.
Nggak apa-apa dong, gue asik. Lu nggak pernah ngerasain digangguin orang Kazak tengah malam digedor ya? Oh, gue pukul tuh kalau itu pasti. Cuman jangan takut, kalau zaman sekarang itu jauh lebih mudah buat. Sudah ada internet. Betul, jadi kalau zaman kita ya, itu masih ya mesti handwritten lah, apa segala. Telepon coy! Telepon, kalau zaman sekarang itu semua udah online. Cina itu lebih digital daripada kita. Bisa pakai WeChat, bisa pakai WhatsApp kalau mereka punya VPN. Bisa pakai email. Dan gue yakin dari setiap uni yang besar-besar pasti juga ada fitur live chat di website. Betul. Nah, kalau buat jalur mandiri, ada yang nanya, visa kita gimana? Jangan khawatir, visa ini dibantu sama sekolah. Yakin? Betul. Zaman gue aja, yang udah 10 tahun lalu, notabene, itu sangat mudah untuk ngurus visa. Biasa pertama datang visa turis nih. Ya. Kan masuk sekolah, nanti dikasih tahu kalian ngurus visanya ke sini, dikasih alamatnya, tinggal datang, ntar ada yang nge-guide di sana. Kalau misalnya kalian tinggal di dorm, itu nggak masalah. Kalian mesti ngurus namanya tengci. Tengci itu izin tinggal. Betul. Kayak apa ya? Residence permit. Kalau kalian tinggal di apartemen di luar, baru ngurusin nanti ke kantor polisi. Ya, gua ngurus ke kantor polisi dulu. Habis itu semua suratnya sama surat dari sekolah gua bawa ke Kung Anji tadi. Betul. Untuk pendaftaran Cenceng. Cenceng itu visa. Dan itu pun simpel banget loh. Gua ngantri itu nggak ada sejam. Betul. Paling mentok-mentok setengah jam. Langsung dipanggil. Gue cuman kasih dia sekian, bayar paspor apa segala macam. Bayarnya juga nggak ada pungli. Tenang aja, nggak ada pungli, nggak ada calo. Aman. Zaman gua visa student itu setahun, kalau nggak salah cuma 200 atau 400. Zaman gua 350. Waktu pengurusan itu 2 minggu. Jadi sangat amat ya, istilahnya lu udah masuk. Gua 1 minggu jadi waktu itu, karena kebetulan lagi cepet. Oh, lagi cepet. Sepi. Ya, gua 2 minggu kalau gua. Ya. Tapi nggak tahu sekarang mungkin lebih cepat, kita nggak tahu. Karena sekarang udah elektronik semua ya. Betul, jadi gampang lah kalau jalur sendiri. Tapi kalau nggak mau ribet, even kalian nggak bisa bahasa Inggris pun juga nggak masalah loh. Nggak masalah. Karena mereka juga nggak banyak nanya. Iya. Yang penting surat lu lengkap. Betul. Yang penting kalian nggak macem-macem, nggak ada criminal Jangan record. pernah ditangkap sama polisi Cina aja. Ya, aman lah semuanya. Nah, kalau yang takut sendiri kayak, aduh gua nggak pede nih, nggak pernah sama sekali ke luar negeri, jangan takut. Ada jalur agen atau jalur study tour. Nah, ini ibu yang pernah nih. Gua waktu itu ikut sebuah study tour yang base-nya di Surabaya, karena gua aslinya kan orang Semarang nih. Gua bukan orang Jakarta ya, tolong. Paling deket waktu itu ke Surabaya. Oleh study tour ini, mereka itu punya program mengirimkan murid-murid berombongan untuk belajar bahasa. Gua nggak tahu study tour ini waktu itu punya program penke atau S1 atau enggak, tapi yang waktu itu gua daftar adalah untuk bahasa. Jadi kalian akan dikirim bersama dengan puluhan murid Indonesia lain. Akan ada guide dari study tour ini menemani selama 1-2 minggu pertama kalian di China. Sampai kalian di universitas, masuk ke dormitory, semuanya diurusin. Pokoknya kalian cuma benar-benar perlu bayar doang. Sampai sana pun mereka akan meminta tolong untuk beberapa senior yang masih di sana untuk menemani kalian. Nah, ini salah satu bapaknya. Waktu gue jadi senior pun gue juga dimintain tolong. Kita bawa murid baru nih, bantu dong lu guide. Jadi setelah agennya ini pulang, kita masih akan menemani mereka sampai kita yakin mereka ini sudah bisa bertahan hidup sendirian tanpa bantuan di sana. Soalnya kalau nggak anjir hilang mati. Kalau seniornya baik. Tolong ya, gue waktu itu ajarin mereka pertama kali perginya ke Kungti Payment ya. Ya, kalau misalnya kita berdua kan baik ya. Jadi aman kalau kita. Ya kalau jalur agen ini sebenarnya gampang lah ya. Yang penting siapin duit. Yang penting adalah siapin duit, karena jalur agen ini tidak murah. Ya pasti ada, ya namanya agen ya pasti ada kayak fee ini fee itu pasti ada. Pasti ada fee registrasi, fee universitas, terus ada fee untuk perjalanannya juga ke sana. Jadi ya, betul. Tapi kalau menurut gua sendiri, untuk kalian yang pertama kali pergi dan bener-bener gak bisa bahasa Mandarin sama sekali, lebih baik sih pakai agen. Kalau kalian takut ya pakai agen nggak masalah. Dia bilang lebih mahal banget, kayak 2 kali lipat. Nggak sampai 2 kali lipat. Ya sedikit lebih mahal lah, bisa mungkin dibilang. Boleh dibilang waktu kalau gua itu ya gua banding-bandingin, kalau lu daftar sendiri sama lu pakai agen, mungkin pakai agen akan lebih mahal sekitar 5-10 juta. Bandingin aja sama sekarang, mungkin nambahnya ya 10-15 juta. Dan buat gua dengan itu lu mendapatkan teman, lu ada grup. Istilahnya lu nyampe sana tuh lu udah aman gitu loh. Menurut gua sih itu worth it. Sepi. Ya, kalau gua kan emang gua nyari teman lagi, gua apa segala. Nah, pertanyaan berikutnya, kapankah waktu yang tepat untuk kalian wahai para warga Indonesia buat ke negeri China belajar? Harus ngenunggu kapan tahun ajaran barunya mulai, dan tahun ajaran barunya nggak sama-sama di Indo. Seingat gua dulu itu untuk kelas bahasa itu 1 semester itu hanya 4 bulan, 2 bulannya libur.
kalau nggak salah untuk ajaran musim semi itu dimulai di pertengahan atau akhir bulan Februari. Sementara untuk musim gugur itu dimulainya sekitar September awal. Betul. Kalau gua ke S1 hampir sama, S1 sama ya? Hampir sama, mirip. Jadi ini ada dua ya. Pertama kalian cuma bisa ngambil kelas bahasa doang. Atau tapi S1, ada S2. juga yang S1. S1 kayak Bapak ini. S2 juga ada sebenarnya. S3 pun juga bisa S3 kalau juga lu bisa kalau sanggup. Nah, kalau gua mau bahas lebih dari kapan waktu yang tepat, apakah saya lulus SMA langsung ke sana atau lulus kuliah ke sana ataukah di tengah-tengah kerja saya ke sana? Jawabannya semua bisa. Kalau kalian yang emang saya mau masuk ke Tsinghua University atau Peking University, sok silakan. Gua SMA. kasih tahu dulu, susah. SMA kalian ke sana atau saya mau ke Tuiwai Tsinghua Daxue, sekolah itu saya. Dua yang Anda sebut tadi itu adalah number 1 and number 2. Ya kan gue kasih harapan dulu biar mereka harap tinggi, jatuhnya biar sakit kalau gue. Kalau kalian mau masuk intinya gini, kalau mau masuk uni disarankan ya pasti lulus SMA. Betul. Asal kalian rajin belajar 1 tahun biasanya sih tembus uni yang biasa-biasa aja. Seperti UIBE. UIBE itu Komau Trading dan ilmu ekonomi. Betul. Kalian juga bisa masuk ke uni yang menggunakan bahasa pengantar kuliahnya bahasa bukan Inggris. bahasa Inggris, bukan bahasa Mandarin seperti saya. UIB itu ada 2, yang pakai bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Karena saya malas dulu dan Mandarin saya nggak bagus-bagus amat, jadinya saya ngambil yang bahasa internasional, yang pakai bahasa Inggris. Tapi menurut gua sendiri ya, kalian mengambil seperti itu juga tidak masalah. Karena apa? Kalian tinggal di China. Walaupun kalian ngambil kelasnya itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin pasti akan terlatih karena kalian tinggal di China, mau nggak mau ngomong bahasa Mandarin. Betul sekali. Ketemu cewek di klub ngomongnya pakai bahasa Mandarin. Kalau buat yang kalian nanya, gue pengen belajar bahasa doang. Bisa juga. Ada beberapa teman gua yang setelah lulus SMA ambil bahasa dulu setahun baru kuliah ada. Benar. Ada juga yang setelah lulus kuliah setahun dulu deh ambil bahasa atau 1 semester. Ada juga. Yang di tengah-tengah kerja, gua bosan kerja anjing kerja mulu. Ambil bahasa dulu setengah tahun. Bisa. Dan biasanya setelah mereka bisa Mandarin, mereka balik lagi ke dunia kerja, gaji mereka naiknya lumayan. Ini adalah salah satu benefit yang paling nyata. Agen study tour setahu gua di zaman modern ini banyak yang menawarkan tidak cuman kelas 1 semester atau 1 tahun saja, tetapi mereka bahkan ada summer camp yang cuma 3 atau 4 minggu. Betul. Tapi kalau menurut gua pribadi 3-4 minggu itu nggak ngefek. Kurang. Nggak guna, itu cuma lu memperpanjang liburan doang. Kalau mau bener-bener stay minimal setengah tahun, itu aja minimal, itu adalah basic lu sampai HSK 3. Gini. Lu nggak usah mengharap sampai HSK 5, itu minimal 1 tahun kalau kata gua. Benernya bisa. Lu ambil short class, tapi jangan pakai agen. Kenapa? Supaya teman-teman lu bayangin orang luar. Oh iya. Karena orang luar yang ke China biasanya itu jarang banget yang orang Amerika. Zaman kita ya. Orang Amerika, Jepang, Eropa. Korea. Biasanya Jepang, Korea, tidak Thailand. Bisa bahasa Inggris. Yang bahasa Inggrisnya juga amburadul semua. Jadi lu nggak mau, suka nggak suka, harus ngomong pakai sama mereka bahasa Mandarin. Itu kebantu banget. Betul. Itu 1. 2, lu keluar, teman-teman lu itu aja. Mau gak mau kalian bahu membahu ngomong buat pesan makanan pakai bahasa Mandarin. Nah, itu kepake banget. Tapi kalau nggak salah ya di IBE dulu tuh ada kelas akselerasi. Ada. Jadi kalau kita belajar bahasa di zaman gua dulu itu gua di CNU ya, Capital Normal University atau Shoutu Chevantashe itu jam 8 sampai jam 12 siang tiap hari kelasnya. Tapi di IBE tahu gua kelas akselerasi 8 sampai 12 kemudian dilanjut lagi jam 1 sampai jam 5. Ya, ada. Dan ini adalah untuk kalian yang mau jauh lebih cepat. Walaupun kalau gua pribadi, gua akan menyarankan daripada lu buang waktu lu di kelas, mendingan lu keluar, jangan sama orang Indo, lu cari ke Setang, apa tuh Setang? Kantin. Lu cari orang Cina yang mau belajar bahasa Inggris, lu tuker bahasa deh. Nah, itu jauh lebih cepat lu bisanya. Kalau zaman gue ya nggak tahu masih ada apa enggak ya. Biasanya tuh di dorm ada mading. Ya, biasa ada post-it gitu loh. Ya. Nah, itu biasanya ada tuh orang Cina nempel. Kayak zaman sekarang nggak ada yang tahu majalah dinding aja. Iya, Gen Z gak apa, gue nggak tahu apa enggak ya. Cuman istilahnya banyak yang nempel gitu. Gue nyari language partner nih. Nah, lu cari di sana aja, syukur-syukur dapat pacar yang cakep. Kalau enggak ada website namanya thebeijinger.com, kalian juga bisa cari di sana. Betul. Intinya kalau memang mau niatan belajar, cara itu banyak. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi, kalau udah nyampe di sana, gue nggak terlalu kaya nih, bisa nggak gue nyari part time di situ? Bisa banget. Contohnya seperti saya sih bisa waktu itu part time. Jadi gigolo? Enggak dong.
Kok jadi gigolo di sana udah kaya gua. Gua pernah jadi waiter, tapi kalau waiter jujur bayaran part time itu tidak terlalu gede. 8 per hour. Lu kerjanya di restorannya bukan restoran bule ya? Bosnya orang Indo. Ah, iya. Tapi semua rata. Bule pun dikasih gajinya segitu doang, 8 per jam. Atau bisa juga kayak part time misalnya kayak gua pernah jadi property agent di sana. Kayak jadi ini harusnya lebih gede. Lebih gede, kok ini lumayan lah. Contoh lu dapat sewain satu kamar harganya 4.000 misalnya. Lu dapat fee itu 1 bulan. Okay. 1 bulan kita bagi 2 sama agennya. Jadi 4.000 bagi 2. Bagi 2. 2.000, otomatis 2.000 ya kan. 2.000 buat gua, 2.000 buat agen kan lumayan. Ya kan? Itu bisa juga. Cuman kalau udah di kelas yang kerja seperti agent gini, minimal lu udah bisa daily conversation. Dan masih banyak peluang yang lain. Contoh, orang Indo yang bisa keluar negeri, gue yakin bahasa Inggrisnya udah oke. Jadi kalian bisa dong, kayak, ya ngelas-ngelasin deh. Bisa. Itu gue dulu pernah ngelakuin kayak begitu. Bayaran gue 1 jam 100 kuai. 100 kuai itu zaman kita dulu 150.000. Zaman sekarang no peceng, 200.000. Ya. Atau kalau enggak, kalian kalau misalkan mau kayak gue blue collar worker, jadi waiter, jangan tiru dia kerja sama orang Indo. Gue dulu bos gue orang Itali, orang bule. Gue part time seminggu itu cuma 10 jam. Jadi gue masuk itu nggak tiap hari, cuma Sabtu Minggu. Bayaran gue per jam itu 50 kuai. Si anjing orang Indo bangsat emang. Plus kalau ada tip, semua tip masuk ke gue. Masalahnya restorannya itu 90% catering tuh bule. Dan mereka sekali ngetip, ya lumayan. Jadi ini ya kalau kalian mau kerja, sebenarnya di sana tuh banyak. Jadi waiter itu paling gampang, waiter, waitress, bartender, kerjaan yang di hospitality itu paling gampang. Atau kalau enggak, kalian bisa jadi tour guide. Banyak orang Indo yang ke China, mereka nggak bisa bahasa Mandarin, mereka pengen jalan-jalan misalkan ke Forbidden City, mau ke Summer Palace, mereka butuh tour guide kan. Kalau standarnya, karena tour guide di China itu mereka tidak digaji. Mereka itu hanya menerima duit dari tip. Jadi kalau kita jadi tour guide di sana pun, biasanya mereka akan membayar kita minimal per hari itu, zaman gua dulu 300. Kalau misalkan kalian merasa kalau gue emang demen sejarah soalnya, jadi gue bisa menjelaskan segala macam tentang kayak tempatnya lu kunjungi itu kayak gimana, sejarahnya gimana kan. Mungkin ada value lebih di situ. Jangan pernah merendahkan value kalian sendiri. Kalian bisa dapat duit banyak dari situ. Betul. Nah, kalau misalkan kalian sudah lulus nih, pilihan itu ada 2. Yang pertama, kalian bisa lanjut kerja di China. Kalau setahu gua, pas zamannya gua lulus ya, ini yang kurang ajar nih ya. Cina bikin perubahan peraturan visa. Jadi kalau lu mau kerja di China, lu harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang yang sama di negara lain. Kecuali perusahaan lu super gede, mereka mau nanggung lu. Tapi kalau enggak, lu terpaksa pulang. Kalau misalkan lu pulang, mungkin ada yang bertanya, opportunity gue di Indonesia tuh segede apa? Pak, kalau zaman sekarang di Indonesia itu tuh tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu, opportunity itu ya ada, cuman orang Cinanya belum banyak. Sekarang kita lihat, kita syuting di PIK ya. Di PIK itu rata-rata restoran banyak banget yang orang Cina. Bukan hanya itu, yang buka bisnis lain restoran pun orang Cina banyaknya minta ampun. Gak usah begitu, perusahaan Cina, Vivo, Huawei, Oppo, Alibaba, AliExpress, itu semuanya udah menghujamkan cakar mereka di Indonesia. Mereka punya perusahaan ekspansi, mereka butuh banyak orang yang bisa bahasa Mandarin untuk berurusan dengan pegawai mereka yang asli China. Kalau misalkan kalian lebih memilih untuk, gua nggak mau kerja sama orang, bapak ini trading. Ini urusan keluarga sih kok. Tapi bisa urusannya juga adalah trading dengan perusahaan China. Dan kemampuan bahasa Mandarin sangat berguna kalau kalian mau jadi pebisnis yang mengambil barang dari China. Intinya adalah kalau lu bisa bahasa Mandarin di zaman sekarang ini, mau lu kerja sama orang, mau lu bisnis sendiri, opportunity lu jauh lebih besar daripada kalau lu cuma bisa bahasa Inggris. Apalagi kalau lu bisa 3 bahasa. Betul sekali. Kalau gue sih bisa 1, 2, 3, 4. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Lagi. Itu gak dihitung anjing. Loh itu dihitung loh, Nek. Iso itu. Kalau misalnya aku deal-dealan sama orang Purwokerto, aku harus pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawamu itu gak bener, Cuk. Yang penting iso. Bahasa Jawamu gak katam, Cuk. Ya, gak sok-sokan. Yang penting Jawa. Wes. Jadi kalau misalkan ditanya worth it atau tidak, buat gua worth it. Worth it. Buat Adi worth it. Banget. Buat kalian pun, kalau misalkan kalian benar-benar ngelihat Indonesia 10, 20, 50 tahun ke depan dengan melihat ekspansinya China di zaman sekarang, sampai sekarang jangan pernah ada yang nanya, tapi kita belajar sekarang udah telat belum? Belum telat.
Gak telat sama Lu inget sekali. gak? Kita pernah kedatangan orang Indonesia yang belajar bahasa umurnya dia tuh udah mau 50. Ingat gak? Ada yang udah nenek-nenek yang bisa dibilang ya. Dia masih belajar. Yang memutuskan lu pinter apa enggak, bukannya lu tuh cepet apa enggak. Cuma masalah waktu doang. Betul. Effort yang keluarin berapa gede. Betul. Gak ada kata telat. Betul. Yang penting mau niat, ada duitnya. Iya dong, kalau gak ada duitnya ke Cina gimana? Lu masa bayar Ya, daun? Lu kira kuntilanak? Kan gak bisa. Kalau misalkan yang kerja ya bolehlah nabung dulu. Worth it kok beneran. Ini Karena worth it kalau banget. kalian sudah bisa bahasa Mandarin, at least kalian lulus HSK 4, itu peluang kerja akan terbuka sangat besar. Kalian bisa mendapatkan gaji itu berkali-kali lipat. Bahkan nggak perlu lulus HSK sekalipun. Yang penting lu daily conversation bisa, baca bisa, nulis bisa. Betul. Itu tuh udah plus point banget. Ya. Kalau lu bisa HSK 4, HSK 6, HSK 8 apalagi, wah lebih top lagi. Wah, HSK 5. Gue 3 pun tidak lulus. Kanpei. Dan Nah. satu lagi, kalau misalkan kalian mau kerja di perusahaan Cina, kalian harus bisa kanpei. Nah, Kalau itu. nggak bisa minum, jangan coba-coba kerja di perusahaan Cina sama orang Cina. Nah, video ini merupakan bagian videonya Xiao Village Experience in China. Dan kalau kalian pengen nonton episode lainnya, karena gue nggak cuma bahas tentang ini, gue juga bahas tentang banyak hal yang lain lagi, langsung klik playlist yang tertera di layar gadget kalian. Jangan lupa like, share, subscribe. Jangan lupa juga like, share, subscribe Food Chronicles, channel yang kita berdua marketing. Thank you for watching. We will see you in the next video. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung di komen. Kalau ada yang mau belajar Mandarin, gue juga bersedia menawarkan kelas Mandarin gratis. Bye-bye kapan? Bye-bye. Bye-bye.